Ini adalah kisah tentang Kirana, seorang anak tiri yang baktinya tulus. Setelah ayahnya meninggal, ia langsung diusir oleh kakak-kakak tirinya yang serakah. Namun, pembacaan surat wasiat sang ayah mengungkap sebuah rahasia yang membalikan nasib mereka semua, memaksa mereka yang sombong untuk bergantung pada orang yang paling mereka benci. Sebelum kita larut dalam cerita ini, kami ingin menyapa hangat untuk Anda, dimanapun Anda berada. Boleh bagikan di kolom komentar Anda sedang mendengarkan dari kota mana saja. Sungguh, sebuah kebahagiaan bisa merasa lebih dekat dengan Anda semua. Sebuah apresiasi yang Anda berikan melalui like, subscribe, dan share adalah semangat bagi kami untuk terus merangkai kisah yang menyentuh. Sebagai wujud terima kasih, kami doakan setiap kebaikan kecil dari Anda dibalas dengan kelancaran rezeki, kemudahan dalam setiap langkah, dan diberikan kesehatan. Pastikan juga lonceng notifikasinya menyala, agar kita bisa bertemu lagi di kisah cerita berikutnya. Baiklah, marilah kita lanjutkan ceritanya. Kirana mengelap kening Pak Wijaya dengan handuk basah. Ia melakukannya dengan sabar dan penuh kasih, seperti yang telah ia lakukan selama 6 bulan terakhir sejak ayah angkatnya itu jatuh sakit. Baginya, Pak Wijaya adalah satu satania, keluarga yang ia miliki setelah ibu kandungnya meninggal dan Pak Wijaya menikahinya, lalu merawat Kirana seperti anak sendiri. Di ruang tamu yang luas, Rian dan Sinta, dua anak kandung Pak Wijaya dari pernikahan pertamanya, sedang asyik bermain ponsel. Mereka tertawa keras melihat video lucu. Suara mereka terdengar kontras dengan suasana rumah yang seharusnya prihatin. Tak sekalipun mereka menengok kondisi ayah mereka di kamar. "Kirana!" teriak Sinta dari ruang tamu. "Ambilkan kami minum dingin. Cepat!" Kirana segera meletakkan handuk, berlari kecil ke dapur, dan kembali dengan 2 gelas sirup dingin. "Lama sekali, dasar kamu ini numpang, tapi tidak berguna," bentak Sinta. Rian hanya tersenyum sinis melihat Kirana dimarahi. Kirana hanya menunduk, menahan air mata, lalu kembali ke kamar Pak Wijaya. Ia melihat ayah angkatnya membuka mata perlahan. "Kirana," desah Pak Wijaya pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. "Maafkan Rian dan Sinta. Kamu anak ayah yang paling baik. Jangan pernah tinggalkan ayah. Kirana tidak akan kemana-mana." "Ya, ayah istirahat ya," bisik Kirana sambil menggenggam tangan ringkih itu. Malam itu, kondisi Pak Wijaya tiba-tiba memburuk. Kirana panik. Ia berteriak memanggil Rian dan Sinta. Tapi kamar mereka kosong. Mereka ternyata sedang pergi ke klub malam, merayakan kebebasan yang akan datang. Kirana memeluk ayahnya erat-erat, sendirian, saat napas terakhir itu berhembus di pelukannya. Air matanya tumpah tanpa suara. Ia baru sadar betapa sepinya rumah besar ini. Ia hanya bisa menangis sambil menunggu pagi. Rian dan Sinta baru pulang menjelang subuh, kaget melihat bendera kuning sudah terpasang di gerbang. Wajah mereka tidak menunjukkan kesedihan, hanya kalkulasi yang cepat. "Bagus," desis Rian pelan kepada Sinta. "Akhirnya, semua ini jadi milik kita." Selama prosesi pemakaman, Kirana menangis dalam diam di barisan paling belakang. Rian dan Sinta berdiri di depan, sibuk menyalami tamu-tamu penting dan kolega bisnis ayah mereka, memasang wajah duka yang dibuat-buat, seolah merekalah yang paling kehilangan. Tepat setelah tamu pelayat terakhir meninggalkan rumah, Sinta berjalan ke kamar Kirana. Ia menarik koper kecil milik Kirana dari bawah tempat tidur dan melemparkannya ke teras depan dengan kasar. "Apa-apaan ini, Kak?" tanya Kirana, kaget. "Pergi kamu," bentak Sinta. Matanya melotot. "Ayah sudah tidak ada. Kamu bukan siapa-siapa lagi di sini. Kamu cuma anak pungut yang dibawa ibumu. Sekarang keluar dari rumah kami." Rian berdiri di ambang pintu, melipat tangan di dada. "Dengar itu, kamu tidak punya hak apapun di rumah ini. Semua peninggalan ayah adalah milik kami, anak-anak kandungnya."
Jangan pernah kembali lagi, katanya dengan nada dingin. Tapi, ayah bilang. Kirana mencoba memohon. Suaranya bergetar. Ayah sudah mati. Potong Ryan. Sekarang kami yang berkuasa. Pergi, atau kami panggil satpam untuk menyeretmu. Kirana mengambil koper kecilnya, yang hanya berisi beberapa helai pakaian lama dan sebuah bingkai foto. Di foto itu, ia, ibunya, dan Pak Wijaya tersenyum bahagia. Ia menatap Ryan dan Sinta dengan mata berkokak-kokak sebelum pintu rumah mewah itu ditutup keras di depan wajahnya. Hujan mulai turun rintik-rintik. Kirana tidak tahu harus pergi kemana. Ia tidak punya kerabat lain. Ia berjalan tanpa tujuan. Hingga akhirnya berteduh di sebuah pos ronda kosong di sudut komplek. Memeluk koper dan lututnya, kedinginan dan kelaparan. Keesokan paginya, Bi Inah, asisten rumah tangga yang baru saja dipecat sepihak oleh Sinta kemarin, menemukan Kirana. Ya Allah, Non Kirana, seru Bi Inah kaget. Ia segera membawa Kirana ke rumah kontrakannya yang kecil dan sempit di sebuah gang. Selama seminggu, Kirana tinggal bersama Bi Inah, membantunya berjualan nasi uduk di pagi hari. Sementara itu, ia mendengar dari Bi Inah bahwa Rian dan Sinta sedang sibuk. Mereka telah menjual mobil mewah Pak Wijaya dan berencana mengadakan pesta besar di rumah. Tepat 7 hari setelah pengusiran itu, sebuah telepon masuk ke ponsel butut Kirana. Itu adalah Pak Bima, pengacara kepercayaan Pak Wijaya. Mbak Kirana Astuti, saya harap Mbak bisa datang ke kantor saya besok jam 10 pagi. Ada pembacaan surat wasiat. Kirana ragu. Ia tidak mau bertemu Rian dan Sinta lagi. Non harus datang, bujuk Bi Inah. Itu adalah hak Non. Non sudah merawat Pak Wijaya sampai akhir. Non harus dengar apa peninggalan beliau. Dengan diantar Bi Inah, Kirana datang ke kantor Pak Bima dengan baju paling rapi yang ia punya. Sebuah kemeja lama. Rian dan Sinta sudah ada di sana, duduk angkuh, menatap Kirana dengan jijik. Mau apa gelandangan ini ke sini? Cibir Sinta. Cepat Pak Bima, kata Rian tidak sabar. Kami sibuk, buka saja suratnya, bagi 2 saja semua aset ayah untuk kami. Anak pungut ini tidak dapat apa-apa kan? Kasih saja dia uang pesangon, 100.000. Pak Bima, seorang pria parubaya yang bijak, berdeham dan membuka sebuah amplop bersegel. Ia menatap Rian dan Sinta, lalu Kirana. Baik, saya bacakan. Surat wasiat dari almarhum Pak Wijaya. Saya, Wijaya Suryatama. Pak Bima mulai membaca. Dalam keadaan sadar dan sehat, menyatakan bahwa untuk kedua anak kandung saya, Rian Wijaya dan Sinta Wijaya, yang selama ini hanya menghabiskan uang saya dan menunggu kematian saya tidak meninggalkan mereka sepeser pun. Rian dan Sinta terbelalak. Apa maksudnya? Ini pasti palsu, teriak Rian. Sinta pucat pasi. Tidak mungkin, ayah tidak mungkin sekejam itu. Pak Bima melanjutkan. Suaranya tegas. Seluruh aset saya, meliputi rumah, perusahaan, tabungan, dan seluruh investasi, 100% saya wariskan kepada putri angkat saya, Kirana Astuti. Karena hanya dia yang merawat saya dengan tulus ikhlas di akhir hidup saya. Kirana menutup mulutnya tak percaya. Rian menggebrak meja. Tapi Pak Bima mengangkat tangannya. Ada satu klausul terakhir. Warisan ini baru bisa dicairkan oleh Kirana dengan satu syarat mutlak. Kirana harus bersedia menampung dan merawat Ryan dan Sinta di rumah utama, serta menanggung biaya hidup mereka. Jika Kirana menolak, seluruh harta akan disumbangkan ke panti asuhan. Rian dan Sinta terduduk lemas, wajah mereka pucat. Mereka sadar, ayah mereka tahu sifat mereka, dan kini nasib mereka sepenuhnya ada di tangan anak tiri yang baru saja mereka usir. Ruangan itu hening seketika. Rian dan Sinta menatap Pak Bima,
lalu beralih menatap Kirana, seolah baru pertama kali melihatnya. Kirana sendiri masih mematung. Saya tidak mengerti, Pak," bisik Kirana. Suaranya nyaris hilang. Pak Bima merapikan kacamatanya. "Sederhana, Mbak Kirana, mulai hari ini, rumah itu, perusahaan, dan semua isinya adalah milik Mbak. Dan Mas Rian, serta Mbak Sinta, kini menjadi tanggungan Mbak Kirana." "Ini gila!" Rian akhirnya meledak. Suaranya tertahan karena marah. "Ayah, sudah gila. Ini pasti akal-akalan kamu kan?" tuduhnya pada Kirana. Matanya memerah. Sinta, di sisi lain tiba-tiba menangis. Tapi bukan tangisan sedih. Itu tangisan histeris penuh amarah dan ketakutan. Aku tidak mau tinggal serumah dengannya sebagai tanggungannya. Ini memalukan." Kirana menatap kedua kakak tirinya. Rasa sakit hati saat diusir dari rumah seminggu yang lalu masih sangat segar. Ia bisa saja menolak syarat itu, membiarkan hartanya disumbangkan, dan membiarkan mereka terlantar. Tapi ia teringat wajah damai Pak Wijaya. Merawat mereka adalah permintaan terakhirnya. Sambil menarik napas panjang, Kirana menatap Pak Bima, mengabaikan cibiran Rian dan Sinta. Saya terima syaratnya. Saya akan merawat mereka sesuai keinginan ayah." Rian dan Sinta terdiam. Mereka kalah. Mereka tidak punya pilihan lain. Mereka tidak punya uang sepeser pun. Tidak punya tempat tinggal. Pak Bima mengkonfirmasi bahwa semua rekening dan kartu kredit mereka sudah dibekukan sejak pagi tadi, atas instruksi surat wasiat. Perjalanan kembali ke rumah terasa sangat canggung. Kirana duduk di kursi depan mobil yang diantar oleh sopir Pak Bima. Rian dan Sinta duduk di belakang dalam diam, seperti dua tahanan yang baru dijatuhi hukuman saat tiba di gerbang rumah mewah itu. Satpam yang seminggu lalu membiarkan Kirana diusir, kini berlari membukakan pintu untuk Kirana. "Selamat datang kembali, Non Kirana," sapanya hormat. Rian dan Sinta keluar dari mobil dengan wajah tertunduk. Kirana masuk ke rumah. Hal pertama yang dilakukannya adalah menelepon Bi Inah. "Bi, bisa kembali ke rumah? Saya butuh bantuan Bibi mulai hari ini," kata Kirana. "Bibi yang mengurus rumah ini lagi." Rian langsung berjalan menuju kamarnya di lantai 2. Tapi Sinta menahannya. "Apa yang akan kita lakukan, Rian? Aku tidak sudi hidup di bawah perintah anak pungut itu," desis Sinta di tangga. "Diam dulu," balas Rian, menarik Sinta ke sudut. "Kita lihat saja. Dia itu bodoh dan penakut. Kita masih bisa mengendalikannya. Kita pura-pura saja patuh untuk sementara." Malam itu, Kirana mengumpulkan Rian dan Sinta di meja makan besar. Ini adalah meja yang sama di mana ia dulu hanya boleh berdiri di sudut, menunggu perintah. Bi Inah datang dan langsung berdiri di samping Kirana, menatap Rian dan Sinta dengan tatapan tajam. Bi Inah tahu persis bagaimana perlakuan mereka terhadap Kirana selama ini. "Mulai besok," ujar Kirana pelan, namun suaranya berusaha ia mantapkan, "karena kalian adalah tanggungan saya. Kalian tidak bisa lagi hidup bermalas-malasan. Surat wasiat bilang saya harus merawat, dan itu berarti saya harus memastikan kalian hidup dengan benar." "Apa maksudmu? Kamu mau menyuruh-nyuruh kami?" Sinta menaikkan suaranya. Nadanya masih sombong. "Kak Sinta," Kirana menatapnya, "ayah tidak meninggalkan uang tunai untuk kalian. Semua fasilitas, mobil sport, kartu kredit, sudah saya minta Pak Bima untuk menonaktifkannya. Kalian makan dan tinggal di sini. Tapi kalian harus berkontribusi. Mulai besok, Kak Rian," lanjut Kirana, "kamu yang bertanggung jawab membersihkan kolam renang dan taman belakang. Kak Sinta, kamu bantu Bi Inah di dapur dan membersihkan rumah. Pakaian kotor kalian cuci sendiri. Membersihkan, aku." Sinta tertawa sinis. "Kamu pikir kamu siapa?
Aku lebih baik pergi dari sini. Sinta berdiri, hendak meninggalkan meja makan. Silakan, kata Kirana tenang. Pintu gerbang ada di sana. Tapi ingat, begitu kakak melangkah keluar, kakak bukan lagi tanggungan saya. Kakak tidak akan dapat apa-apa dan tidak bisa kembali. Silakan cari makan sendiri di luar. Langkah Sinta terhenti. Ia menoleh ke Rian. Rian memberi isyarat agar dia duduk kembali. Rian sadar mereka benar-benar terperangkap. Mereka tidak punya keahlian apa-apa dan tidak punya uang sepeser pun. Malam itu, Kirana tidur di kamar utama milik Pak Wijaya. Kamar yang dulu hanya berani ia masuki untuk membersihkannya. Ia menangis lagi, memeluk foto ayahnya. Ayah, apa ini yang ayah inginkan? Ini berat sekali. Pagi harinya, Biinah dengan sengaja membangunkan Sinta pukul 5 pagi. Persis seperti Sinta dulu, sering membangunkan Kirana. Ayo, Non Sinta, waktunya mengepel. Non Kirana sudah menunggu sarapan. Rian, dengan wajah masam dan penuh kebencian, dipaksa satpam mengambil alat pembersih kolam. Ia, yang biasanya bangun siang, dan langsung pergi dengan mobil sport, kini harus menyaring daun-daun kering dari kolam renang yang biasa ia pakai berpesta. Kirana melihat mereka dari jendela. Kamarnya ada sedikit rasa, bukan puas, tapi rasa keadilan. Namun, jauh di dalam hatinya, ia merasa canggung. Ia tidak ingin menjadi pendendam seperti mereka. Tapi ia juga harus menjalankan amanat ayahnya, yaitu merawat mereka yang mungkin berarti mendidik mereka dari nol. Minggu-minggu pertama adalah neraka bagi Rian dan Sinta. Sinta yang tidak pernah memegang sapu dengan benar, membersihkan lantai dengan setengah hati, membuat Biinah harus mengulang pekerjaannya sambil mengomel. Rian lebih buruk lagi. Ia mencoba kabur di hari ketiga, tapi satpam atas perintah Kirana tidak mengizinkannya membawa mobil atau motor keluar gerbang tanpa izin tertulis dari Kirana. Ia terpaksa kembali ke rumah, menahan malu. Sinta mencoba memasak, berharap bisa meracuni Kirana secara halus. Tapi masakannya sangat hangus dan tidak bisa dimakan. Sehingga Biinah hanya menggelengkan kepala dan membuangnya. Non Sinta, kalau mau makan, belajar masak yang benar. Kalau tidak, Non makan nasi pakai garam saja, kata Biinah tegas. Sementara itu, Kirana tidak berdiam diri di rumah. Dengan bimbingan Pak Bima, ia mulai datang ke kantor Pak Wijaya. Para direksi yang awalnya meremehkan gadis muda pendiam itu terkejut melihat ketajamannya. Kirana yang terbiasa mengamati dalam diam, ternyata banyak belajar dari Pak Wijaya. Ia tahu mana karyawan yang jujur dan mana yang hanya penjilat. Ia juga tahu bahwa Rian dan Sinta telah menggunakan uang perusahaan untuk foya-foya. Kirana segera menghentikan semua fasilitas perusahaan yang disalahgunakan. Ia menemukan yuteng-yuteng judi Ryan dan utang kartu kredit Sinta yang menumpuk. Kirana membekukan semuanya. Di rumah, Sinta mengamuk saat tahu jatah uang bulanannya dipotong habis. Kamu mau membunuh kami pelan-pelan? Teriaknya pada Kirana di meja makan. Ayah memintaku merawat kalian, jawab Kirana tenang. Tidak lagi takut, bukan membiayai gaya hidup kalian yang merusak. Kalian tinggal di sini, makan gratis, itu sudah lebih dari cukup. Jika kalian butuh sesuatu, ajukan padaku. Akan aku pertimbangkan. Rian, yang lebih licik, mencoba mengambil hati Kirana. Kirana, aku tahu kami salah. Aku minta maaf. Kamu kan sekarang direktur utama. Tidakkah kamu butuh asisten? Aku bisa membantumu, katanya dengan nada manis. Kirana menatap Rian. Kak Rian mau bekerja? Boleh. Besok mulai bekerja di bagian gudang. Angkat barang. Gajinya sesuai UMR. Mau? Rian langsung terdiam. Rencananya gagal total. Titik baliknya terjadi sebulan kemudian. Sinta, yang stres karena kehilangan semua kemewahannya, jatuh sakit.
Ia demam tinggi dan mengigau di kamarnya. Rian panik. Ia tidak tahu harus berbuat apa selain berteriak memanggil Kirana. "Sinta, sakit. Ini salahmu. Kalau terjadi apa-apa padanya, kamu yang tanggung jawab." Tanpa banyak bicara, Kirana masuk ke kamar Sinta. Ia mengenali gejala itu, gejala kelelahan fisik dan mental. Ia segera memanggil dokter pribadi keluarga, yang dulu hanya bisa ia lihat dari jauh. Selama 3 hari 3 malam, Sinta dirawat. Rian hanya mondar-mondar di luar kamar. Terlalu takut untuk masuk. Biinah sibuk membuatkan bubur. Tapi Kirana lah yang duduk di samping tempat tidur Sinta. Ia yang mengompres kening Sinta. Ia yang membersihkan tubuh Sinta dengan air hangat. Dan ia yang menyuapi Sinta bubur. Persis seperti yang ia lakukan pada Pak Wijaya. Pada malam ketiga, Sinta siuman. Ia membuka matanya dan melihat Kirana tertidur di kursi di sampingnya. Tangannya masih memegang handuk kompres. Air mata Sinta mengalir pelan. Untuk pertama kalinya, ia merasa malu. Selama ayahnya sakit, ia tak pernah sekalipun menjaganya seperti ini. Tapi Kirana, yang telah ia hina dan usir, kini merawatnya dengan tulus. Kirana, panggil Sinta pelan. Kirana terbangun kaget. "Kak Sinta, sudah bangun? Mau minum?" Sinta tidak menjawab. Ia hanya menangis sesenggukan. "Maafkan aku. Maafkan aku, Kirana." Kirana tertegun. Lalu ia tersenyum tipis dan menggenggam tangan kakak tirinya itu. Rian, yang mengintip dari pintu, melihat adegan itu. Ia merasakan sesuatu yang berat di dadanya. Ia sadar, selama ini ia dan Sinta adalah anak-anak yang durhaka, sementara Kirana adalah anak yang sesungguhnya. Sejak hari itu, rumah itu berubah. Sinta, setelah sembuh, mulai belajar memasak dengan benar dari Biinah. Ia tidak lagi membentak, tapi lebih banyak bertanya. Rian datang menemui Kirana di ruang kerja Pak Wijaya. "Kirana," katanya, menunduk. "Tawaran pekerjaan di gudang, apa masih berlaku?" "Saya serius. Saya mau belajar dari nol." Kirana menatapnya lama, mencari kebohongan, tapi yang ia temukan hanya penyesalan. "Besok jam 7 pagi di gudang. Jangan terlambat," kata Kirana. 6 bulan berlalu. Perusahaan di tangan Kirana kembali stabil. Sinta menemukan bakatnya dalam mengelola rumah tangga. Ia mengatur keuangan belanja dan mengurus taman. Rian, yang memulai dari kuli angkut, kini dipromosikan menjadi asisten manajer logistik karena kerja kerasnya. Suatu sore, Kirana mengunjungi makam Pak Wijaya. Ia meletakkan buket bunga lilis segar. Tak lama kemudian, Rian dan Sinta datang menyusul, membawa bunga mereka sendiri. Mereka berdiri berdampingan dalam diam, mendoakan ayah mereka. Kirana sadar, inilah plot twist terbesar yang disiapkan ayahnya. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menyelamatkan dan menyatukan kembali ketiga anaknya. Amanat itu telah tuntas. Itu dia cerita inspiratif yang ingin kami bagikan hari ini. Tapi cerita tidak berhenti di sini. Sekarang giliran Anda bersuara di kolom komentar, dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Sampai jumpa di cerita kita lainnya yang tidak kalah menarik.